Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Kita masuk kepada wasiat berikutnya, yaitu dari wasiat Abbad bin Abbad al-Khawwas kita sampai kepada halaman berapa? 28 ya. 28 27 28 ya. Yaitu omongan Umar ya. Berkata Abbad bin Abbad al-Khawwas rahimahullah, wa qad dzukira an Umar annahu qala li Ziyadin, dan sungguh telah disebutkan dari Umar bahwasanya Umar bin Khattab menyatakan kepada Ziyad, hal tadri ma yahdimul Islam, tahukah kamu apa yang menghancurkan, yahdim menghancurkan Islam, zallatu alimin, yang menghancurkan Islam itu ialah kekeliruan orang yang alim, tergelincirnya orang yang alim, tergelincirnya ulama. Kalau banyak ulama, kalau satu alim, tergelincirnya ulama termasuk daripada sebab yang menghancurkan Islam, yakni yang menghancurkan muslimin. Tergelincir itu kadang-kadang karena tidak sengaja, karena ijtihad yang salah, itu bisa merusakkan kaum muslimin karena dia diikuti dalam perkara yang salah tersebut. Bisa juga tergelincir itu karena memang dia salah dan sengaja berbuat salah, menjual agama untuk mendapatkan dunia. Kedua-duanya ini mempunyai daya pengrusak terhadap agama kaum muslimin, yakni terhadap iman kaum muslimin, terhadap agamanya, yang sangat dahsyat. Yang kedua, wajidalu munafiqin bil Quran, dan jidal, debatnya orang munafik dengan Al-Quran. Orang munafik mendebat kaum muslimin dengan menukil ayat-ayat Quran yang kemudian tentunya menimbulkan kerancuan dan kesimpang siuran pemahaman kaum muslimin terhadap Al-Quran,
dan menimbulkan kebimbangan kaum muslimin terhadap agamanya. Nah, ini juga menghancurkan atau merusakkan agama. Merusakkan agama. Al-munafiq di sini ialah ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah, orang-orang yang sesat. Coba kita lihat betapa munculnya berbagai kadzabun, para pendusta seperti Mirza Ghulam Ahmad di India, yang kemudian mengaku menjadi nabi, yang membawakan ayat-ayat Quran untuk mendukung pengakuannya. Dia amat gigih untuk membawa pengertian ayat-ayat Quran yang berkenaan dengan ayat-ayat yang menyatakan bahwa Muhammad adalah penutup para nabi, khataman nabiyyin. Dia amat gigih untuk membantah ayat-ayat itu. Dia katakan bahwa ayat-ayat itu atau yang semakna dengannya tidaklah menunjukkan bahwa makna ayat itu penutup para nabi, tetapi khataman nabiyyin artinya khatam, dari kata khatam yaitu cincin, artinya hiasan. Jadi Muhammad itu ialah hiasan para nabi. Jadi kenabian itu tidaklah ditutup dengan wafatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu al-munafiq al-kabir la'natullah alaih Mirza Ghulam Ahmad az-zindiq, yang membuat penafsiran-penafsiran terhadap Al-Quran. Muncul pula para dajjalin, para dajjal, ad-dajjal yang di abad ke-20 kemarin, yaitu Khomeini la'natullah alaih, yang juga menggerakkan segala kekuatannya yang ada di dunia, channel-channel Yahudi Zionis, untuk mengambil ayat-ayat Quran guna mendebat kaum muslimin dengan misinya menggiring kaum muslimin untuk meragukan para sahabat yang mengumpulkan dan menulis Al-Quran, seperti Muawiyah bin Abi Sufyan, dan juga yang lebih tinggi daripadanya, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, para pengumpul Al-Quran, para penulis Al-Quran. Itu menjadi bidikan khusus bagi upaya Khomeini Group untuk meragukan, untuk menanamkan di hati kaum muslimin keraguan terhadap kejujuran mereka. Tujuannya ialah agar kaum muslimin ragu terhadap apa yang ditulis oleh mereka, yaitu ragu terhadap Al-Quran. Tujuannya ialah menanamkan di hati kaum muslimin bahwa Al-Quran itu sudah muharraf, sudah dirobah-robah, sambil menanamkan khurafat bahwa Al-Quran yang asli itu sedang dibawa oleh Imam Mahdi yang sedang bersembunyi di Gua Samarra di Najaf,
Irak, yang akan keluar di akhir zaman dari gua itu menunggang kuda putih, membawa mushaf Fatimah yang isinya 3 kali lipat daripada banyaknya ayat-ayat yang ada di Al-Quran yang ada ini, dan tidak ada satu ayat pun pada mushaf Fatimah itu yang mengulang atau yang mengambil daripada Al-Quran yang ada pada kita ini. Dajjal al-la'in ini menggerakkan seluruh komponen kekuatan yang ada melalui kedutaan-kedutaan Iran di seluruh dunia, dan antek-antek mereka guna menyebarkan pemahaman kufur tersebut, mendebat kaum muslimin dengan Al-Quran. Ya, ini juga merusakkan agama. Dan masih banyak lagi para dajjal, para munafikin yang mendebat kaum muslimin dengan Al-Quran. Yang ketiga, wa'a'immatun mudhillun, pihak yang menyebabkan rusaknya agama ini ialah a'immatun mudhillun, pimpinan-pimpinan yang penyesat, yang menipu kaum muslimin dengan penampilannya yang saleh, penampilan yang simpatik, dan kata-kata, tutur kata yang indah, yang menakjubkan, tetapi dia menyimpan agenda jahat terhadap kaum muslimin, menyesatkan kaum muslimin, bahkan menjual kaum muslimin demi kepentingan dunia. Ini juga merusakkan kaum muslimin. Bahkan ini adalah merupakan salah satu dari makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam riwayat Ad-Darimi dan lain-lainnya. Tahukah kamu yang merusakkan Islam? Perkara-perkara yang disebutkan ini. Nah, karena itu hati-hati dari zillatul alim, dari ketergelinciran orang yang berilmu. Dan karena itu kita dilarang untuk taklid. Sebab kalau kita ini bertaklid, membebek kepada orang yang berilmu, maka ketika dia terjatuh pada zallah, pada ketergelinciran, kita pun ikut tergelincir. Nah, oleh karena itu kita harus mempunyai sikap kritis terhadap pemaparan atau penyampaian ilmu dari orang yang berilmu. Jangan kita membebek, menutup mata hati dengan berbagai husnudzon yang berlebih-lebihan kepada si alim,
sampai akhirnya membabi buta. Orang buta aja jelek, apalagi babi buta. Membabi buta dalam mengikuti apa yang disangka sebagai orang alim, akhirnya ikut pula dalam zillahnya, dalam ketergelincirannya. Dan dalam hal ini diingatkan bahwa orang alim itu tidaklah maksum. Mereka bisa salah, bisa benar. Karena itu Imam Malik menyatakan apa? Kullu kalamin yu'khadhu wa yurad illa sahibu hadzal qabr, sambil menunjuk kepada kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua omongan bisa diambil dan bisa ditolak kecuali omongan penghuni kubur ini, yaitu omongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Omongan-omongan, fatwa-fatwa, keterangan-keterangan dari siapapun, setinggi apapun ilmunya, harus diukur dengan dalil. Harus diukur dengan dalil. Dan tidaklah dikatakan dalil kecuali Alkitab was sunnah. Ya. Demikian pula ketika menghadapi orang-orang munafik yang mendebat kaum muslimin dengan Al-Quran, dia menafsirkan dengan semau-maunya. Bantahannya ialah kembalikan tafsiran itu kepada para salafus saleh. Kenapa kita mengembalikan penafsiran itu kepada para salafus saleh? Karena mereka lah yang mendapatkan rekomendasi penafsiran. Mereka yang mempunyai ijazah ahli tafsir dari maha guru tafsir, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Sunnah para khulafa ar-rasyidin yang kita wajib berpegang dengannya ialah penafsiran beliau-beliau terhadap Al-Quran was sunnah. Maka penafsiran para munafikin dikontrol, dibantah dengan penafsiran para al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin dan generasi yang dipimpin oleh beliau-beliau. Ini adalah ijazah tafsir, ahli tafsir dari maha guru tafsir, yaitu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita merujuk kepada mereka. Dan juga rekomendasi dari Allah yang menurunkan Al-Quran. Allah merekomendasikan untuk merujuk kepada para sahabat Nabi ketika terjadi kesimpang siuran penafsiran Al-Quran. Coba kamu baca di surat Al-Baqarah ayat ke-137. Allah menegaskan,
fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas sami'ul alim. Kalau mereka mau beriman seperti imannya kalian, siapa al-mukhatabun yang diajak bicara oleh ayat ini? Ya tentunya ialah orang-orang yang hidup ketika ayat ini pertama kali turun. Orang-orang yang hidup ketika ayat ini pertama kali turun ialah para sahabat. Kalau mereka mau beriman seperti imannya kalian, para sahabat, faqad ihtadaw, maka mereka sungguh mendapatkan petunjuk. Wa in tawallaw, kalau mereka berpaling dari kemestian beriman seperti cara berimannya para sahabat, maka mereka akan sesat. Fa innahum fi shiqaq, maka mereka akan tercerai-berai di dalam berbagai akidah-akidah, di dalam berbagai pandangan-pandangan agama. Maka cukuplah Allah bagi kalian, dan Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ini adalah rekomendasi dari Allah kepada tentang kedudukan para sahabat dan bagaimana kita merujuk kepada mereka. Maka untuk membantah penafsiran para munafikin ialah dengan penafsiran para sahabat. Cukup persaksian Allah dan Rasulnya sebagai rekomendasi, cukup meyakinkan kita, kiranya cukup meyakinkan kita untuk lebih mengutamakan penafsiran sahabat terhadap Al-Quran was Sunnah daripada penafsiran para munafikin itu tadi. Demikian pula para a'immatun mudhillun, pimpinan-pimpinan penyesat, tidak ada lain kecuali dibantah dengan Alkitab was Sunnah, dengan pemahaman salafus saleh. Tidak ada lain. Dan itu selesai. Walhamdulillah, kekuatan ilmu kitab was sunnah itu diberkahi oleh Allah pada umat ini, sehingga mampu mematahkan segala makar dari para a'immatun mudhillun. Kata Abbad rahimahullah, ittaqullah wa ma hadatha fi qurra'ikum wa ahli masajidikum minal ghibati wan namimati wal masyi bainan nasi biwajhaini walisanaini. Takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah dengan apa yang telah terjadi di kalangan para pembaca Quran kalian dan para ahli masjid, orang-orang yang 5 waktu di masjid. Banyak terjadi di kalangan mereka al-ghibah, membicarakan aib orang lain, an-namimah, mengadu domba di antara kaum muslimin, wal masyi bainan nasi biwajhain walisanain, dan berjalan di antara manusia, bergaul dengan manusia biwajhain, dengan 2 wajah, walisanain, dan dengan 2 lisan.
ya'ti ila haula'i biwajhin wa ya'ti ila haula'i biwajhin. Itu dua wajah. Mendatangi satu kaum dengan satu wajah, mendatangi kaum yang lainnya dengan wajah lain. Yani ghibah di sini perlu dijelaskan, ialah membicarakan, membongkar-bongkar aib orang yang sudah ditutup-tutupinya, dan merupakan aib yang sangat pribadi, dan itu haram untuk dibicarakan. Ya. Adapun orang yang menampakkan aibnya atau secara demonstratif bahkan menampilkan aibnya di depan orang lain, tidak malu lagi untuk menunjukkan perbuatan maksiatnya di depan orang lain, maka yang demikian boleh untuk dibicarakan dan tidak haram untuk dibicarakan, karena dia membuka aibnya sendiri di depan orang. Orang membicarakan keaiban orang lain itu ada beberapa tujuan. Pertama, kadang-kadang tujuannya untuk semata-mata menjatuhkan orang itu di hadapan orang lain, untuk semata-mata menginginkan dihinakannya orang itu sehina-hinanya karena adanya dendam pribadi. Ini hanya Allah yang tahu. Nah, apa yang terbetik di hati ini hanya Allah yang tahu. Tujuan itu. Kedua, tujuan daripada orang membicarakan aib orang lain adalah karena kecemburuan. Tidak rela perbuatan aib itu atau perbuatan mungkar itu terjadi di hadapan matanya. Dan ini adalah tujuan yang benar dan wajar, yaitu khususnya kalau orang yang berbuat aib itu berbuat keaiban itu di depan orang yang bertakwa atau di depan orang saleh, dan tidak malu lagi dan tidak lagi menghargai kewibawaan orang yang saleh itu tadi. Nah, ini adalah menimbulkan kecemburuan pada orang-orang saleh. Ketiga, kadang-kadang membicarakan keaiban orang itu adalah karena ingin mencegahnya jangan sampai berlarut-larut dia berbuat keaiban itu, dan dibicarakan kepada pihak yang memang sepantasnya untuk dilapori karena punya akses kekuatan untuk mencegah berlanjutnya perbuatan maksiat itu. Ya, dan ini boleh, atau dalam persaksian di pengadilan ini boleh kepada qadhi mahkamah syariah. Atau keempat, membicarakan keaiban orang itu adalah karena tidak rela orang itu mengajak orang lain kepada keaiban tersebut. Dan kaum muslimin terkecohkan dengan perbuatan dia itu sehingga sangat terancam untuk ikut dengan perbuatan itu. Maka
diperingatkan, ditahdzir kaum muslimin, hati-hati dari bahaya kesesatan dia, dari bahaya kemaksiatan dia, dan jangan kamu mengikutinya. Dan ini bukan saja boleh, tetapi wajib untuk diperingatkan kaum muslimin dari bahaya tersebut. Ini adalah sebagai tanggung jawab seorang muslim terhadap agamanya dan terhadap kaum muslimin. Di dalam hal perkara yang semula haram menjadi halal ini, atau bahkan semula haram yaitu menjarakan keaiban orang, haram, kemudian berubah menjadi wajib, ini harus dengan kepastian hukum, jangan dengan sembarangan. Sebab keharamannya berghibah, membicarakan keaiban orang, ini pasti, yaitu dengan dalil dari Al-Quran was Sunnah, pasti keharamannya. Ya, maka untuk berubah hukum itu dari haram yang pasti, haruslah juga dengan kepastian untuk menjadi mubah. Haruslah dengan kepastian untuk menjadi wajib. Kepastian dalil. Nah, oleh karena itu, di dalam menempuh upaya untuk sampainya kepada tahap kepastian itu dituntunkan harus ada tabayyun dan tatsabbut. Tabayyun mencari kejelasan, tatsabbut mencari kepastian bahwa itu memang dilakukan atau dikatakan oleh orang tersebut dengan saksi-saksi yang adil, ya, dengan bukti-bukti yang terpercaya. Kalau sudah memang melalui tabayyun dan tatsabbut pasti dia berbuat atau berkata demikian, meningkat kepada tahapan kedua, yaitu nasihat. Dinasehati orang itu, ya, dinasehati agar dia berhenti dari perbuatan tersebut. Nah, bila setelah melalui tahap nasihat ini tidak juga berubah perbuatan dia, terus demikian, tingkat ketiga yaitu tahdzir, memperingatkan kaum muslimin untuk jangan dekat-dekat dengannya, dengan disebut namanya dan disebut alamatnya lengkap untuk supaya kaum muslimin tahu. Ini adalah ghibah yang wajib sebagai tanggung jawab seorang alim atau thullabul ilm untuk membela agamanya dan membela kaum muslimin. Ya, jadi jangan sampai terjadi ghibah, sudah kemana-mana, sudah membicarakan keaiban orang kemana-mana, ternyata oh keliru. Ya sudah kalau gitu, ayo islah saja. Bego lu, masa kayak gitu? Sudah berjatuhan korban di mana-mana, terus oh keliru,
Proses ini harus ditempuh dulu sehingga dengan yakin dan dia akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah di yaumil qiyamah nanti. Allah akan menanyai dia, kenapa kamu berbuat demikian dan demikian, dan bisa dia mempunyai jawaban di dalam hal tersebut. Maka kata Abbad di sini, takutlah kamu kepada Allah dengan apa yang terjadi di kalangan ahli baca Quran kalian itu, dan takutlah kalian kepada Allah dari orang-orang ahli masjid di masa kalian ini, di mana mereka telah tenggelam di dalam ghibah yang muharramah, yang haram, dan juga tenggelam dalam namimah, mengadu domba di antara kaum muslimin karena tidak ada takwa di dalam tatsabbut dan tabayyun, tidak ada takwa di dalam mencari kejelasan dan di dalam mencari kepastian, ya. Tidak ada rasa takut untuk menzalimi atau terjatuh pada perbuatan zalim, kehormatan orang lain. Wal masyi bainan nasi biwajhaini walisanain, dan berjalan di antara manusia dengan dua wajah dan dua lisan sesuai dengan keadaannya. Kalau di sini adalah orang yang memang sedang berbicara tentang si A, maka dia ikut berbicara tentang si A. Kalau di sana sedang berbicara tentang si B, ikut berbicara tentang si B. Begitu selanjutnya, wal iyadzu billah, karena memang tidak ada takwa lagi. Nah, itu pentingnya nasihat Talq bin Hubaib apa? Idza waqa'atil fitnah fattaqullah. Iya. Yang telah kita baca, apabila terjadi fitnah maka banyaklah kamu bertakwa kepada Allah. Ya. Waqad dzukira anna man kana dza wajhaini fid dunya kana dza wajhaini fin nari, dan telah disebutkan dalam hadis anna man kana dza wajhaini, bahwa orang yang dulu di dunia fid dunya mempunyai dza wajhain, dua wajah, dia akan mempunyai dua wajah pula di akhirat nanti. Disebutkan, diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya, dan juga Al-Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad, serta Ad-Darimi dan Ibnu Hibban. Kamu lihat di footnote ke-7 itu. Wal Baghawi, footnote ke-7 halaman 29. Fi Syarhis Sunnah dan lain-lainnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man kana lahu wajhani fid dunya kana lahu yaumal qiyamati lisanani min nar. Barang siapa yang mempunyai dua wajah di dunia, maka dia akan mempunyai dua lisan dari api neraka di akhirat nanti, di hari kiamat nanti. Wal'iyadzu billah. Itu hukuman terhadap orang yang mempunyai dua wajah. Antara di depan orangnya dan di belakang orangnya berbeda. Ada dua wajah. Yalqaka sahibul ghibati, akan menjumpai engkau orang yang berghibah. Lihat halaman 31. Akan menjumpai engkau orang yang berghibah itu, fayaghtabu indaka, kemudian dia berghibah
membicarakan keaiban seseorang di hadapanmu, orangnya itu tidak hadir di situ, kemudian dia berghibah di hadapanmu, man yara annaka tuhibbu ghibatah, ketika dia yara, memandang bahwa engkau memang senang untuk dighibahi orang itu, sehingga dia berghibah tentang orang tersebut, membicarakan keaiban orang tersebut. Wa yukhalifuka ila sahibika, setelah itu kemudian dia akan menyelisih engkau ketika wa yukhalifuka ila sahibika, terus kemudian dia di belakangmu datang ke temanmu, fayatihi anka bimithlih, kemudian dia akan berbicara kepada temanmu yang tadi telah diribai di hadapanmu itu, dia datang lagi kepada orang itu, kemudian dia berghibah tentang engkau di hadapan dia ini. Fa idza huwa qad saba 'inda kulli wahidin minkuma hajatah, sehingga dia pun akhirnya terkena pada setiap orang dari kedua kalian itu, dia saba mendapatkan keperluan, atau dia melemparkan pada setiap orang dari kalian berdua itu segala keperluannya, ngambil dari kamu keperluannya dengan cara menghibahi saudaramu, ngambil dari saudaramu dengan keperluannya dengan cara menghibahi engkau. Wa khafiya ala kulli wahidin minkuma ma ya'ti 'inda sahibih, dan padahal tersembunyi setiap orang dari kalian berdua itu ma ya'ti 'inda sahibih, apa yang sesungguhnya telah datang kepada temannya itu. Tidak tahu setiap kedua kalian itu apa yang sesungguhnya didatangi pada temannya itu. Engkau tidak tahu bahwa si ahli ghibah tadi telah menghibai engkau di hadapan temanmu, dan temanmu itu juga tidak tahu bahwa si ahli ghibah yang datang kepadanya itu telah berghibah tentang dia di hadapan engkau. Masing-masingnya dalam keadaan tetap tidak tahu. Huduruhu 'inda man hadara hudurul ikhwan, hadirnya dia 'inda man hadara, di hadapan orang yang hadir padanya itu, pada majelisnya itu, adalah ditampakkan hudurul ikhwan, seperti hadirnya orang-orang yang bersaudara, saling menyinta, ditampakkan demikian. Wa ghibatuhu an man ghaba anhu ghibatul a'da, tetapi ghibahnya an man ghaba anhu, tentang orang yang tidak hadir di majelis itu, ialah seperti ghibah tentang al-a'da, tentang para musuh-musuh, penuh dengan semangat kebencian. Man hadara minhum kanat lahul atharah, siapa yang hadir di majelis yang seperti itu, dia terkena atharah, pengaruh yang jelek dari omongan itu. Wa man ghaba minhum lam takun lahu hurmah, sedangkan yang tidak hadir di majelis itu, lam takun lahu hurmah, tidak lagi terlindung kehormatannya, habis dibicarakan
untuk dijatuhkan kehormatannya. Yaghbanu man hadarahu bitazkiyati, si tukang ghibah ini menipu man hadarahu, orang yang hadir di majelis itu dengan puji-pujian. Oh, kalau engkau begini, kalau engkau begini, kalau engkau begini. Wa yaktabu man ghaba anhu bil ghibati, dan dia berghibah, dia menuduh, yaktab, dia menuduh, memfitnah orang yang tidak hadir di majelis itu dengan berbagai ghibah. Faya li'ibadillah, oleh karena itu wahai hamba-hamba Allah, ama fil qaumi min rasyidin wala muslihin, apakah pada kaum ini ada orang yang rasyid, yang terbimbing, wala muslih, tetapi tidak berbuat islah, tidak mengupayakan perbaikan. Orang baik, apakah memang di kaum ini adanya orang baik tetapi tidak berbuat tidak berupaya untuk memperbaiki keadaan? Bihi yuqma'u hadza an makidatihi, yang kiranya kalau seandainya ada orang yang baik dan mengupayakan kebaikan, mestinya bihi yuqma'u hadza, dengan keberadaan dia, dengan keberadaan orang yang demikian itu, mestinya yuqma'u, akan dipatahkan orang ini, ahli ghibah yang seperti ini, ahli namimah, ahli mengadu domba seperti ini, an makidate, dari segala tipu dayanya, wa yarudduhu an irdi akhihil muslimi, dan akan membela dari ahli ghibah ini kehormatan saudaranya sesama muslim. Bal arafa hawahum fima masya bihi ilaihim, bahkan mestinya ada orang yang mengerti hawa nafsu orang-orang yang ahli ghibah ini, fima masya bihi ilaihim, pada apa yang dia berjalan dengannya pada mereka itu. Fastamkana minhum, sehingga bisa dia mencegah mereka dari perbuatan itu. Wa amkanuhu min hajatih, dan mencegah si ahli ghibah, ahli namimah ini dari tujuan-tujuannya, dari agendanya. Fa akala bidinihi ma'a adyanihim, sehingga orang yang ahli ghibah ini makan dengan agamanya, ma'adyanihim, bersama agama orang-orang itu. Fallahu Allah, fallah Allah, maka jaga baik-baik. Dzubbu an hurami a'yanikum, belalah kehormatan orang-orang dari saudaramu itu. Wa kufu alsinatakum anhum, dan cegahlah lisan-lisan kalian untuk berbicara tentang mereka. Illa min khairin, kecuali dari perkara yang baik. Wa nasihullaha fi ummatikum id kuntum hamalatal kitabi was sunnati, dan berbuat tuluslah engkau kepada Allah pada umat kalian
ketika kalian itu adalah pembawa ilmu kitab was sunnah, fa innal kitaba la yantiqu hatta yuntaqa bihi, karena Al-Quran itu tidaklah berbicara sehingga dia dibaca. Wa inna sunnata la ta'malu hatta yu'mala biha, dan sunnah Nabi itu tidaklah bisa berbuat sehingga diamalkan dia itu. Famata yata'allamul jahilu idza sakatal alimu, lalu kapan orang jahil itu akan bisa belajar kalau orang alim itu diam dengan berbagai kemungkaran tersebut? Falam yungkir ma dhahara, sehingga si alim ini tidak mau mengingkari apa yang tampak pada keadaan masyarakat. Walam ya'mur bima turik, dan tidak memerintahkan perkara-perkara yang sudah ditinggalkan orang banyak. Ya, kalau semuanya diam karena memikirkan keperluan dirinya masing-masing, maka si jahil akan tenggelam di dalam fitnah itu, di dalam ghibah dan namimah itu, karena semuanya diam. Diam disebabkan karena memikirkan dirinya sendiri. Kadang-kadang diam karena takut kalau berbicara nanti dikucilkan orang, karena kalau dia bicara nanti dibenci orang. Maka akhirnya si jahil pun menganggap apa yang mungkar itu adalah ma'ruf dan yang ma'ruf itu adalah mungkar. Ini bahayanya diamnya orang yang berilmu terhadap kemungkaran. Wa qad akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba, dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian orang-orang yang diberi kitab, la yubayyinunnahu linnasi, harus menerangkan kitab itu kepada manusia, wala yaktumunah, dan tidak menyembunyikannya. Ya. Ini perjanjian Allah dengan ahlul kitab, dan perjanjian Allah ini terus berlangsung sampai kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Ka'annahu la ya'lamuhu ikhwanakum in ardaukum lam tunasihuhum, seolah-olah orang yang ahli ghibah itu la ya'lamuhu ikhwanakum, tidak memberitahu engkau tentang saudara-saudara kalian. In ardaukum lam tunasihuhum, kalau mereka itu membikin ridha kalian, mengiyakan segala apa yang ada pada kalian, memuji-muji kalian sampai kalian senang, semua yang dibicarakan di hadapan kalian ialah kebaikan-kebaikan kalian, tidak mau menyentuh perkara-perkara yang kalian tidak suka, orang yang demikian ini lam tunasihuhum. Kalau kalian berbuat demikian ini, sungguh tidaklah kalian menasehati mereka. In askhatukum agnautumuhum, kalau kalian membikin murka mereka dengan teguran-teguran kalian, sungguh mereka
tidak membutuhkan kalian, atau sungguh kalian agnautumuhum, kalian sesungguhnya tidak membutuhkan mereka. Kalau sampai mereka itu marah ketika kalian menegur mereka. Jadi sesungguhnya kalau kalian hanya memikirkan jangan sampai mereka marah sehingga kalian hanya membicarakan yang disenangi oleh mereka, tidak mau kalian berbicara tentang kejelekan yang harus ditegur pada mereka, itu sesungguhnya kalian tidak berbuat baik kepada mereka. Dan kata Abbad, wa in askhatukum, kalau kemudian mereka menjadi marah terhadap kalian karena kalian menegur mereka, agnaitumuhum, sesungguhnya kalian tidak butuh kepada mereka. Kalaupun mereka kemudian lari dari kalian karena teguran itu, marah kepada kalian dan antipati kepada kalian, sesungguhnya kalian tidak membutuhkan mereka. Fala antum wara'tum fis sukhti wala antum nasahtumuhum fir ridha, maka sesungguhnya kalau sudah begitu, la antum wara'tum fis sukhti, kalian tidaklah menjaga diri dalam perkara kemurkaan, wala antum nasahtumuhum fir ridha, dan kalian tidak menasihati mereka di dalam keadaan ridha. Jadi Abbad mengingatkan, jangan kalian terlalu mempertimbangkan perkara ridha dan marahnya mereka. Jangan kalian mempertimbangkan bagaimana kalau mereka itu lari dari saya, dan mempertimbangkan bagaimana mereka tetap bersama saya. Itu bukan pertimbangan yang benar. Kalau kalian terus-menerus mempertimbangkan itu, akhirnya la antum wara'tum fis sukhti, kalian tidak mempunyai sikap wara' di dalam keadaan sukht, dalam perkara kemarahan, dan kalian tidak menasihati mereka di dalam keridhaan. Mempertahankan suasana ridha, akhirnya kalian tidak menasihati mereka, takut dari kemarahan mereka, akhirnya kalian mendiamkan kemungkaran yang terjadi pada mereka. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Fa innakum fi zamanin raqqa fihil wara', karena kalian itu sungguhnya berada di zaman yang raqqa fihil wara', amat tipis sikap wara'. Wara' itu menjaga diri dari perkara syubhat yang dikhawatirkan dengan itu akan terjatuh kepada perkara haram. Itu wara', menjaga diri dari ittiqa' anis syubhat, menjaga diri dari syubhat untuk jangan sampai terjatuh kepada yang haram. Jadi mengupayakan untuk menjauhkan diri dari batas-batas akhir keharaman itu, antara halal dan haram itu wara'. Nah,
Orang yang bertakwa kepada Allah itu sangat mengutamakan sikap wara' ini. Sampai pun menjaga diri dari yang mubah. Ya. Kalau dikhawatirkan perkara mubah itu menjerumuskan dia kepada haram. Nah, itu namanya sikap wara'. Nah, di zaman ini kata beliau, yaitu di zaman beliau 1300 tahun yang lalu, ya, di zaman tabi'in telah sangat tipis wara'. Sekarang bukan sangat tipis, sangat dobol mowol, sudah jebol nggak karuan. Tidak ada wara' sudah. Cuman yang ada ialah ada kesempatan atau tidak ada kesempatan. Urusannya itu kalau sekarang. Bila ada kesempatan, sikat. Bila tidak ada kesempatan, tunggu. Itu keadaannya. Tapi kalau di zaman beliau ini, zaman sudah tipis sikap wara'. Wa qalla fihi al-khusyu', dan sangat sedikit sikap khusyuk. Ya Allah, sekarang bukan khusyuk lagi, ngelamun sholatnya. Kemana-mana pikirannya. La ilaha illallah. Sehingga habis sholat maling sandal itu biasa. Karena ketika sholat sudah mikiri sandal yang dilihat tadi, oh ini begini. Tidak mencegah dia sholatnya itu dari kemaksiatan. Padahal inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu adalah mencegah orang dari fahsya, kekejian dan kemungkaran. Tapi ya fahsyanya tetap, kemungkarannya tetap. Sholat ya tetap. Aneh memang manusia ini. Ya, khusyuk telah semakin sedikit. Wa hamalal ilm mufsiduh, dan para pembawa ilmu merusakkan ilmu itu. Ya Allah, bagaimana di zaman kita? Di zaman beliau para pembawa ilmu merusakkan ilmu itu. Di zaman kita para pembawa ilmu menggadaikan ilmu itu. Bukan saja merusakkannya, menggadaikannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fa'ahabbu ayyu'rafu bihamlihi, sehingga para pembawa ilmu ahabbu, senang, ayyu'rafu bihamlihi, untuk diketahui bahwa dia pembawa ilmu. Para pembawa ilmu menampilkan ilmunya untuk supaya diakui oleh banyak orang bahwa dia adalah orang yang alim. Nah, tidak penting bagi dia orang itu paham atau tidak, tapi yang terpenting tujuannya ialah supaya orang itu kagum dengan ilmunya. Ini kerusakan hati para pembawa ilmu. Wa karihu ayyu'rafu bi'idha'atih, dan para pembawa ilmu tidak suka ayyu'rafu bi'idha'atih, untuk diketahui bahwa dia adalah menelantarkan ilmu. Fanataqu fihi bil hawa, akhirnya mereka berbicara dengan ilmu itu dengan bimbingan hawa nafsu. Ya, lima adkhalu fihi minal khata', ketika mereka memasukkan dalam ilmu itu berbagai kesalahan.
wa harraful kalima amma taraku minal haqqi ila ma amilu bihi minal batil, dan mereka harraful kalim, merubah-rubah omongan karena amma taraku minal haqqi, karena mereka meninggalkan al-haq, ila ma amilu bihi minal batil, dan dipaksakan ilmu itu untuk dibawa kepada kebatilan apa yang mereka lakukan. Jadi pembawa ilmu akhirnya merusakkan ilmu itu dengan cara menjadikan ilmu itu sebagai stempel karet bagi pembenaran terhadap kebatilan-kebatilan yang dia lakukan. Fadzunubuhum dzunubun la yustaghfaru minha, sehingga dosa-dosa mereka ini adalah dosa-dosa yang tidak bisa dimintakan ampun daripadanya, karena dia berbuat dosa dan berusaha membenarkan perbuatan dosa itu dengan ilmu yang Allah anugerahkan kepadanya. Ya, dia berbuat maksiat kemudian berusaha membenarkan kemaksiatannya itu dengan ilmu yang ada padanya. Maka orang yang berbuat dosa dan maksiat seperti ini tidak dimaafkan dengan perbuatan itu. Wa taqsiruhum la yu'tarafu bih, dan kekurangan-kekurangan mereka itu la yu'tarafu bih, tidak bisa dimaafkan atau tidak bisa diakui dengannya. Kaifa yahtadiyal mustadillul mustarshidu idza kana dalilu haira. Bagaimana mungkin bisa akan mendapatkan petunjuk al-mustadil, orang yang ingin dapat bimbingan, al-mustarsyid, orang yang ingin dapat kebenaran, bagaimana akan bisa dapat bimbingan idza kana dalilu haira, kalau penunjuk jalannya itu dalam keadaan haira, bingung, ya, talawun fid din, yaitu apa, berubah-ubah warna dalam beragama. Hari ini merah, besok hijau, besok putih, besok abu-abu, dan selanjutnya talawun fid din, berubah-ubah terus. Yang kemarin dibenci sekarang dicinta, yang sekarang dicinta kemarin lagi dibenci lagi, walhasil terus berubah-ubah. Ya, hair menunjukkan apa? Kebingungan. Bagaimana mungkin orang yang demikian itu akan bisa membimbing umat? Bagaimana mungkin orang yang demikian itu akan bisa menunjukkan jalan kepada orang yang mencari jalan? Ahabbud dunya, mereka itu lebih mencintai dunia, wa karihu manzilata ahliha, dan mereka tidak suka kedudukan ahli dunia, tetapi cinta kepada dunia. Fasyarakuhum fil aish, sehingga bersama mereka ahli dunia di dalam hal mencari mencari posisi hidup. Wazayaluhum bil qauli, dan menjauhkan dari mereka cuman bil qaul, dengan omongan saja. Wadafa'u bil qauli an anfusihim ayyun sabu ila amalihim, dan selalu membela diri mereka,
bil qaul, dengan omongan, an anfusihim, dari diri-diri mereka, selalu membela diri mereka, ayun sabu ila amalihim, untuk dinisbahkan perbuatannya itu kepada perbuatan ahli dunia, padahal dia termasuk mereka. Falam yatabarra'u mimman tafau minhu, sehingga mereka itu tidak berlepas diri dari apa yang intafau minhu, yang mereka itu sesungguhnya ada padanya. Walam yadkhulu fima nasabu ilaihi anfusahum, dan tidak masuk kepada apa yang nasabu ilaihi anfusahum, apa yang mereka menisbahkan diri mereka kepada mereka. Li'annal amila bil haqqi mutakallimun wa in sakata, wa qad dzukira anna Allah ta'ala yaqul, karena orang yang beramal dengan kebenaran itu mutakallimun, selalu berbicara, wa in sakata, walaupun dia diam. Semata-mata dia berpegang dengan kebenaran itu saja, itu adalah merupakan pernyataan yang dimengerti, seolah-olah dia berbicara, seolah-olah dia mempersaksikan walaupun dia diam. Wa qad dzukira anna Allah ta'ala yaqul, dan sungguhnya telah disebutkan bahwa Allah Ta'ala berfirman, inni lastu kulla kalamil hakimi ataqabbalu, sesungguhnya aku, kata Allah, tidaklah setiap omongan orang yang hakim aku terima. Orang yang hakim, orang yang mempunyai hikmah. Walakinni anduru ila hammihi wa hawahu, tetapi aku, kata Allah, akan selalu melihat kepada hammihi, kemauannya, wa hawahu, dan kepada apa yang dimaukan oleh hawanya. Fa in kana hammuhu wa hawahu li, kalau keinginannya dan hawanya itu kepada aku, kata Allah, ja'altu samtahu hamdan wa waqaran, maka aku jadikan diamnya dia sebagai sesuatu yang terpuji dan sebagai sesuatu yang waqar, sebagai sikap terhormat. Wa illam yatakallam, walaupun dia tidak berbicara. Qala Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi berfirman, mathalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha, ay lam ya'malu biha, kamathalil himari yahmilu asfara, ay kutuban. Permisalan orang-orang yang membawa Taurat tetapi tidak membawanya, maksudnya tidak membawanya yaitu lam ya'malu biha, tidak beramal dengannya, adalah seperti himar yang membawa asfara, membawa kitab-kitab. Himar membawa kitab, ya tidak bermanfaat apa-apa bagi dia kitab yang dibawanya itu, karena himar. Ya, permisalan yang tajam dari Allah di surat Al-Jumu'ah ayat kelima, bahwa memang orang yang membawa kitab tetapi tidak beramal dengannya itu sejajar atau sama dengan himar yang membawa kitab. Wa qala, dan juga firman Allah, khudhu ma atainakum biquwwah, Allah perintahkan hendaknya kamu ambil apa-apa yang kami berikan kepada kalian dengan quwwah. Qala, quwwah di situ al-amal bima fi, yaitu beramal dengan apa yang ada dalam kitab tersebut. Begitu nasihat beliau, dan masih ada nasihat selanjutnya, insyaallah kita sempurnakan pada pertemuan yang akan datang. Dan ini mutiara-mutiara hikmah yang beliau sampaikan sebagai nasihat, peringatan kepada kita. Ternyata memang problem-problem, keanehan-keanehan yang ada pada para pembawa ilmu itu
sudah muncul sejak zaman beliau ini, akhir-akhir zaman tabi'in, zamannya Abbad bin Abbad yang ternyata terus berlangsung sampai hari ini, dan sampai wallahu alam, Allah yang lebih tahu sampai kapan. Dan itu semua sebagai peringatan kepada kita untuk kita menuntut ilmu ini dengan takwa kepada Allah dan dengan niat yang benar, dan kita berdoa, banyak-banyak berdoa kepada Allah untuk jangan sampai dibimbing oleh guru yang menyesatkan kita atau guru yang menjual kita untuk kepentingan dunia. Wal iyadhu billah, wallahu a'lamu bis shawab.